diserahkan kepada Bapak Haji Kamaluddin Lubis SH. Para rektor dan tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Utara terpilih secara simbolis dan tadi telah diserahkan oleh Gubernur Sumatera Utara selaku karena apalagi lapangan Merdeka itu merupakan situs kemerdekaan, tidak bisa ditunda-tunda. Di mana-mana saja kalau sudah jadi situs kemerdekaan itu harus diambil oleh pusat akan langsung itu melihatnya, dan itu semua penyelenggaraannya provinsi, tidak Pemko lagi. Jadi Pemko ini pegang-pegang ya kan. Nah, untuk supaya ya segala sesuatu yang berkalian seperti orang-orang yang sidewalk itu bisa berasnya terus. Menimbun apa-apa ya kan, itu ingin itu terjadi ya kan. Ada keinginan orang tertentu, bukan wali kota sekarang, tapi dari dulu itu supaya mereka bisa mendapatkan tempat di situ. Kita ingin supaya itu dinyatakan sebagai situs kemerdekaan, dan itu oleh pusat diambil alih dan diserahkan kepada provinsi. Dan mereka tidak bisa bilang apa-apa lagi. Ini kan memang susah ya Pemko sekarang ini. Dia harus mengindahkan katakanlah keputusan di dalam perjanjian dahulu dengan orang yang ada di sidewalk itu. Dia berbayar itu dan dapat uang. Ya walaupun provinsi sudah menyiapkan itu, tapi provinsi menganggap tidak efektif kalau ini terus. Jadi ini menurut pendapat saya tidak efektif. Jadi saya bicara tadi dengan Pak Gubernur, ikhlaslah Pak, jangan usahakan ini berlangsung. Mereka mendinding lapangan Merdeka itu lihat di lapangan Merdeka, ada di tembok dan macam-macam. Tapi kita ingin pelan-pelan itu seperti sejak alun-alun itu dibuka, 8 hektar itu harus utuh dikembalikan. Kita tidak ingin kapling-kapling lagi. Ini kapling kanan, kapling kuala lihat. Jadi seperti apa itu? Kandang kambing. Iya. Jadi bagaimana? Kita mengucap terima kasih untuk itu. Dan yang kedua, kalau dia DHD ini memang punya kemauan dan semangat yang baik, dia harus juga bersama-sama menekankan kembalikan itu 4,8 hektar itu. Baru jelas perjuangannya, ya kan? Karena kan sekarang lapangan Merdeka itu udah jelas, sudah dicincang. Pak Usman Peli tadi bilang udah kayak kandang kambing. Ada tembok di sana kiri kanan, 2 masih di sisi timur dan barat. DHD 45 harusnya punya komitmen sampai mengembalikan luas lapangan Merdeka itu, ya kan? Yang ketiga, kami ingin menyampaikan juga pada kesempatan ini, ya Pak Bobi sudah menerbitkan perwalnya untuk cagar budaya lapangan Merdeka, tetapi tindakannya kan belum ada, ya kan? Maka kami ingin memesankan supaya pemerintah kota ya harus, ayolah sama-sama mentaati regulasi yang sudah dibuat. Ada undang-undang, ada perda, ada PP-nya juga kan gitu, ada perwal yang sudah diterbitkan. Ya, ayolah kita hormatin itu gitu. Dan yang terakhir kami mau bilang, kami sebenarnya tidak punya urusan dengan pihak jajan yang ada di sana, dengan Merdeka Wall. Tetapi kami sekarang dari masyarakat bilang, tolonglah itu Merdeka Wall hargai dan hormatin juga keputusan pengadilan. Pengadilan sudah memutuskan sampai, ya kan, bahwa permohonan kita dipenuhi. Pengadilan tinggi juga atas banding yang dilakukan wali kota sudah juga ditolak dan menguatkan keputusan pengadilan negeri gitu loh, iya kan? Dan itu 3 Februari sampai akhir Maret sudah lebih dari 14 hari kerja. Harusnya pengadilan tinggi Medan melalui apresiasi yang dilakukan oleh DHD 45, kami mohon supaya inkrahnya dikeluarkan. Dengan demikian maka usulan dari Pak Usman Peli tadi
supaya ini dibawa menjadi situs proklamasi. Kalau situs proklamasi jelas pasti nasional, otomatis barulah apresiasi ini tadi yang diberikan hari ini oleh DHD nasional menjadi sesuatu yang berarti buat kita, apakah buat bangsa Indonesia dan juga buat Sumatera Utara dan Medan gitu loh, karena ini sudah menjadi suatu kenyataan ya. Jadi itu aja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih teman-teman. Kalau boleh juga ini kita sampaikan. Itu pada tanggal 19 Agustus. Jadi Blang Padang potensial. Yang kedua di Monas oleh Kompas diangkat itu pada tanggal 9 September. Baru dia lah bendera merah putih itu berani dikibarkan secara terbuka. Dan di Lapangan Merdeka itu pada 6 Oktober 1945. Berarti kan hampir 3 bulan itu. Artinya ini menjadi situs proklamasi ditambah dengan lapangan-lapangan di kota lain, itu sangat potensial gitu loh. Dan itu kita sudah berkoordinasi dengan tim TACB provinsi, di tim TACB nasional gitu. Justru sekarang tim TACB nasional itu ingin supaya usulan itu segeralah dimohon oleh Pemko maupun Pemprovsu supaya berkas itu mereka proses, begitu. Jadi potensi itu sudah ada. Ya. Jaga antisipasi. Makanya kami mengusulkan supaya Pak Wali segeralah kumpulkan para ahlinya untuk menyusun kriteria desain penataan Lapangan Merdeka itu seperti apa dulu, disepakati. Gitu loh. Supaya kriteria-kriteria tentang sebuah cagar budaya, sebuah situs itu memang menjadi pertimbangan buat arsitek untuk mendesainnya. Jangan nanti ini Pak Wali kemudian buat lagi desain yang bersifat lokal padahal ini udah nasional. Kan nanti kan mubazir lagi itu uang. Sama seperti pagar-pagar yang kemarin mau tinggi-tinggikan itu tahun 2021. Berapa ratus juta ya kan? Totalnya aja untuk jembatan flyover yang tidak pernah dipakai itu sudah 2,7 miliar kemarin. Dia perbaiki. Yang sebelumnya sudah 13 miliar. Padahal flyover itu sama-sama kita tahu, sekalipun kita nggak pernah pakai. Untuk apa gitu? Ini kan ngabis-ngabisin uang. Artinya tolong melalui ini tadi kita mohon sama Pak Wali Kota, Pemko, ini masalah ini undang aja Pak Usman dan senior-senior itu ke sana. Tanya, apa salahnya? Ini Lapangan Merdeka rupanya mau dibuat seperti apa Pak? Kan bagus gitu loh. Sehingga nanti APBD kita ini nggak habis-habis begitu aja kan, dia mau kasih 74 miliar tuh mau tata ini katanya Lapangan Merdeka tahun ini, Pak Edi katanya mau 100 miliar, Pak Edi juga kan, itu kan kita jangan terkecoh lah karena itu bukan alokasi APBD, itu adalah bantuan provinsi kepada kota, jadi itu kewajiban, bukan alokasi anggaran yang 100 miliar itu yang dia alokasikan kepada Pemko gitu. Itu juga kita jangan terkecoh gitu. Itu adalah hak kabupaten kota toh. Kan ada keuntungan provinsi harus bagi hasil. Nah, itu kita bedain itu, dua hal yang berbeda. Kecuali dia mengalokasikan anggaran APBD provinsi yang diperuntukkannya dana hibah kepada Pemko misalkan. Baru. Gitu.